Di sini saya akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pencatatan terkait laporan rekonsiliasi bank. Di sini ada satu buah soal, yaitu PT Indomie telah mengumpulkan data yang diperlukan untuk menyusun laporan rekonsiliasi bank per 31 Desember 2009. Data tersebut adalah sebagai berikut. Di sini terdapat poin 1 hingga poin ke-8. Jadi kita diminta untuk yang pertama, membuat rekonsiliasi saldo bank dan saldo buku untuk mencari saldo kas di bank yang benar per tanggal 31 Desember 2009. Yang kedua, membuat ayat jurnal koreksi yang diperlukan. Pertama, kita akan membuat rekonsiliasi saldo bank dan saldo buku. Pertama, kita akan membuat kolom. Pada kolom tersebut, baris pertama kita harus mencantumkan nama perusahaan. Pada soal yang akan kita bahas adalah nama perusahaannya adalah PT Indomie. Maka di sini kita tuliskan lalu yang kedua adalah jenis laporannya. Pada soal ini jenis laporannya adalah laporan rekonsiliasi bank. Lalu kita tuliskan pada baris kedua dan pada baris ketiga adalah periode. Pada soal tersebut periodenya adalah 31 Desember 2009. Pada poin pertama, saldo perkiraan kas di bank menurut catatan perusahaan pada tanggal 31 Desember 2009 menunjukkan saldo debit sebesar 6.080.000, sedangkan rekening kurang pada tanggal yang sama memperlihatkan saldo kredit sebesar 5.787.000. Kita tuliskan di sini saldo menurut perusahaan sebesar 6.080.000. Lalu saldo menurut bank sebesar 5.787.000. Kedua, pembayaran utang pada PT Jaya sebesar 3.650.000 dengan menyerahkan cek No AGH 052 oleh perusahaan dibukukan sebesar 6.350.000. Nah, pada poin ini terdapat kesalahan dalam pencatatan pembayaran yang dimana perusahaan membukukan sejumlah 6.350.000. Padahal pembayaran utang kepada PT Jaya hanya sebesar 3.650.000. Di sini terdapat selisih dari 6.350.000 dan 3.650.000 sebesar 2.700.000. Jadi kita tuliskan dengan kategori kesalahan pencatatan. Sebesar 2.700.000.
Yang ketiga, setoran uang ke bank pada tanggal 31 Desember 2009 sebesar 2.930 baru dibukukan oleh bank yang bersangkutan pada tanggal 2 Januari 2010. Pada poin ini terdapat keterlambatan pencatatan, jadi kita tuliskan pada saldo menurut bank. Dengan kategori setoran dalam perjalanan sebesar 2.930. Lalu yang keempat, rekening koran menunjukkan adanya penerimaan tagihan dari PT Grakor sebesar 1.850 pada tanggal 27 Desember 2009. Bank memperhitungkan biaya penagihan sebesar 50. Pada poin ini, perusahaan menggunakan jasa bank penagih hutang kepada PT Grakor sebesar 1.850 dan harus membayar biaya penagihan sebesar 50. Jadi kita tuliskan pada saldo menurut perusahaan dengan kategori piutang ditagih bank sebesar 1.850 dan biaya penagihan bank sebesar 50.000. Lalu yang kelima, cek yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum diuangkan oleh pemegangnya sampai pada tanggal 31 Desember 2009 berjumlah 2.070.000. Pada poin ini, cek sudah dicatat dan dikeluarkan oleh bank tetapi oleh pemegang belum diuangkan, jadi kita harus mengurangi di bagian bank sebesar 2.070 dan kita tuliskan pada saldo menurut bank dengan kategori cek yang masih beredar. Sebesar 2.070.000. Yang keenam, bunga jasa giro yang diberikan bank atas simpanan perusahaan sebesar 42.000 belum dibukukan oleh perusahaan. Pada poin ini, bunga termasuk dalam kategori pendapatan menambah saldo kas yang disimpan di bank dan dicatat bagian saldo kas kategori transaksi income atau pendapatan kategori jasa giro berada pada saldo menurut perusahaan sebesar 42.000. Lalu yang ketujuh, bank memberikan nota debit kepada perusahaan atas. Yang pertama, tolakan setoran yang berupa cek dari PT Abadi sebagai pelunasan utangnya sebesar 850.
Yang kedua, biaya administrasi bank untuk bulan Desember 2009 adalah sebesar 25.000. Jadi, pada poin pertama ada bagian pengurangan bagian kas sebesar 850. Piutang ini tidak dilunasi karena saldo PT Abadi tidak mencukupi. Jadi kita akan tuliskan di saldo menurut perusahaan dengan nama akun cek yang tidak cukup dana. Sebesar 850. Poin yang kedua, biaya administrasi bank untuk bulan Desember 2009 adalah sebesar 25.000. Nah, pada poin kedua ini termasuk kategori pengeluaran dicatatkan sebesar 25.000 pada saldo menurut perusahaan dengan kategori biaya jasa bank. Sebesar 25.000. Yang ke-8, setoran perusahaan berupa cek sebesar 1.550.000. Ternyata dalam rekening koran bank malahan dicatat di sebelah debit seolah-olah sebagai penarikan uang oleh perusahaan. Pada poin ini terdapat kesalahan pencatatan dalam rekening koran yang dicatat sebelah debit sehingga menyebabkan saldo kas berkurang pada pembuatan jurnal. Koreksi notif yang seharusnya diketahui bahwa saldo normal kas pendapatan berbeda. Jadi apabila berada pada saldo perusahaan akan bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Begitupun sebaliknya, sehingga di sini terjadi penambahan sebesar 100.000 yang berasal dari penambahan perusahaan tersebut. Lalu dicatat pada saldo menurut bank dengan kategori pencatatan cek sebesar 3.100.000 yang diperoleh dari perbedaan bank di perusahaan. Setelah itu kita jumlahkan dengan saldo yang benar. Sebesar 9.747.000.
ini juga sebesar 9.747.000. Di sini hasil dari saldo menurut perusahaan dan saldo menurut bank sama. Ini adalah pertanyaan ke-1. Yang kedua, kita diminta untuk membuat ayat jurnal koreksi yang diperlukan. Di sini kita tuliskan kas di bank berada pada debit sebesar Rp2.700.000. Lalu utang usaha berada di kredit sebesar Rp2.700.000. Kemudian beban administrasi lainnya berada di kredit di debit sebesar Rp75.000 dan kas di bank berada di kredit sebesar Rp75.000. Lalu kas di bank berada di debit sebesar Rp42.000. Dan pendapatan bunga sebesar Rp42.000. Lalu piutang usaha berada di debit sebesar Rp850. Dan kas di bank berada di kredit sebesar Rp850. Lalu kas di bank sebesar Rp1.850.000 dan piutang usaha berada di kredit
sebesar 1.850.000. Perusahaan ABC membeli barang dagangan dengan harga 500.000 dengan syarat 2% dalam waktu 10 hari sebelum tanggal 30. Pencatatan transaksi di atas bila didasarkan atas nilai bruto dengan menggunakan metode fiksi adalah seperti berikut. Pertama kita tuliskan pembelian di sini berada pada debit sebesar 500.000. Kemudian ada utang usaha. Utang usaha itu kita letakkan di kredit sebesar 500.000. Nah, di sini adalah pembelian barang dagangan dengan kredit. Catatannya, pembelian dagangan, barang dagangan secara kredit dengan syarat 2% dalam waktu 10 hari sebelum tanggal 30. Bila pelunasan dilakukan dalam jangka 10 hari atau kurang, jurnal untuk mencatat transaksi pelunasan sebagai berikut. Yaitu pada keterangan kita tuliskan hutang usaha kas berada di debit. Sebesar 500.000. Lalu potongan pembelian berada di kredit sebesar 500.000. Nah,
Di sini adalah pelunasan hutang dalam masa potongan. Jadi, ini penyelesaian untuk contoh kasus hutang dagang. Di sini ada contoh kasus untuk hutang wesel. Soalnya, pada tanggal 2 Juni 2002, perusahaan ABC membeli barang dagangan dengan harga 500.000. Pembayarannya dilakukan 3 bulan kemudian. Perusahaan ABC memberikan syarat kesanggupan membayar dalam bentuk promise atau wesel dengan memberikan bunga 12% per tahun. Jatuh tempo wesel pada tanggal 31 Agustus 2002. Nah, transaksi di atas oleh perusahaan ABC dicatat pada tanggal 2 Juni 2002, maka jurnalnya sebagai berikut. Di sini kita tuliskan tanggalnya, yaitu tanggal 2 Juni. Kemudian, pada keterangan ada pembelian yang berada di debit. Sebesar 500.000. Maka hutang wesel berada di kredit sebesar 500.000. Catatannya, pembelian barang dagangan secara kredit dengan memberikan wesel. Nah, ini adalah jurnal apabila transaksi oleh perusahaan ABC dicatat pada tanggal 2 Juni 2002. Lalu, apabila pada saat jatuh tempo 31 Agustus 2002, misalkan perusahaan A melunasi hutangnya, maka di jurnal sebagai berikut. Pertama, kita tuliskan tanggalnya. Tanggal 31. Dengan promise atau wesel bayar berada di debit. Sebesar 500.000. Dan beban bunga berada di debit sebesar 15.000. Nah, untuk mencari beban bunganya tersebut, kita melakukan perhitungan yaitu dengan 3 kali 12 kali 500.000. Lalu per 12 kali 100, maka hasilnya akan ketemu sebesar 15.000.
Di sini ada kas yang berada di kredit sebesar 515.000. Untuk pelunasan wesel. Nah, ini adalah jurnal apabila pada saat jatuh tempo 31 Agustus perusahaan A melunasi hutangnya. Selanjutnya, apabila transaksi pembelian barang dagangan terjadi pada tanggal 1 November 2002, maka diperlukan ayat jurnal untuk mencatat beban bunga dan bunga yang masih harus dibayar atau hutang bunga. Jadi, jurnalnya sebagai berikut. Yang pertama, kita harus menuliskan tanggalnya, yaitu 1 November. Lalu pada keterangannya kita tuliskan beban bunga berada di debit. Sebesar 10.000. Nah, untuk mencari beban bunga, kita harus melakukan perhitungan. Nah, perhitungannya agar bisa mendapat 10.000 adalah dengan 2 kali 12 kali 500.000 per 12 dikali 100, maka hasilnya akan 10.000. Nah, ini adalah cara untuk mencari beban bunga tersebut. Kemudian pada kredit kita tuliskan hutang bunga sebesar 10.000. Ini adalah mencatat bunga yang masih harus dibayar. Nah, ini adalah jurnal apabila transaksi pembelian barang dagangan terjadi pada 1 November 2002. Sehingga pada saat pelunasan tanggal 31 Januari 2003, perusahaan akan menjurnal sebagai berikut. Pertama, yang kita tuliskan tanggalnya adalah Januari 2003. 3 Januari tanggal 31 dengan keterangan promise atau wesel bayar berada di debit sebesar 500.000. Kemudian ada beban bunga yang berada di debit sebesar 5.000. Dan hutang bunga sebesar 10.000. Maka kas berada di kredit sebesar 515.000. Ini adalah
pelunasan wesel. Selanjutnya, contoh lain dari hutang wesel ada pada tanggal 2 Juni 2002, perusahaan ABC mendiskontokan wesel yang bernilai 500.000, 90 hari tingkat diskonto 12%. Transaksi di atas oleh perusahaan ABC dicatat pada tanggal 2 Juni 2002. Maka jurnalnya sebagai berikut. Sebelumnya kita tulis dulu. Kita tuliskan tanggalnya Juni 2. Kita masukkan kas pada debit sebesar 485.000. Kemudian diskonto wesel bayar. Nah, untuk mencari diskonto wesel bayar, kita melakukan perhitungan. Yaitu 500.000 dikalikan dengan 0,12 dan 90 hari dikali 90 hari 360. Maka hasilnya akan ketemu 15.000. Kita tuliskan di sini sebesar 15.000. Kemudian wesel bayar berada di kredit. Sebesar 500.000. Dengan catatan mendiskontokan wesel senilai 500.000, 60 hari, 12%. Nah, ini adalah jurnal apabila pada tanggal 2 Juni 2002 perusahaan ABC mendiskontokan wesel yang bernilai 500.000, 90 hari dengan diskonto 12%. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kalimat yang tidak saya sengaja, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.